Shalom, selamat pagi umat-umat Tuhan dimanapun berada. Renungan pagi kita tanggal 9 Februari dengan judul Pemuda Penganut Ajaran Miller bagiannya yang pertama. Ayat tema kita pada pagi hari ini terdapat di dalam buku Yohanes 14 ayat 2 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku tidak mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, bacaan firman kita pada pagi hari ini, Ellen Harmon pertama kali mendengarkan William Miller dalam suatu rangkaian pertemuan di Portland, Maine pada bulan Maret 1840. Ketika Miller kembali untuk mengadakan pertemuan kedua pada Juni 1842, Ellen dengan senang hati menghadirinya. Dia menerima pekabaran Miller, tetapi masih tidak dapat melepaskan diri dari rasa takut yang mengganggu, yaitu dia tidak cukup baik. Selain itu, pikirannya tentang Tuhan yang tanpa akhir menyiksa orang-orang di neraka sangat mengganggunya. Dia menerima pekabaran Miller tetapi masih tidak dapat melepaskan diri dari rasa takut yang mengganggunya, yaitu dia tidak cukup baik. Ketika Ellen berada dalam kondisi mental seperti itu, ibunya menyarankan agar ia berkonsultasi dengan Levi Stockman, seorang pendeta Metodis yang telah menerima ajaran Miller. Stockman menenangkan pikiran Ellen dengan mengatakan kepadanya tentang kasih Allah bagi anak-anaknya yang berdosa, bahwa bukanlah bersukacita atas kehancuran mereka, melainkan ia rindu untuk menarik mereka kepadanya dengan iman dan kepercayaan mereka yang sederhana. Ia merenungkan kasih Kristus yang besar dan rencana penebusan. Pergilah Ellen, katanya, kembalilah ke rumahmu dengan percaya kepada Yesus, karena dia tidak akan menahankan kasihnya kepada setiap pencari sejati. Konsultasi itu merupakan salah satu titik balik utama dalam kehidupan Ellen Harmon. Sejak saat itu, dia memandang Tuhan sebagai orang tua yang baik dan lembut, bukan lagi sebagai titarani keras yang memaksa orang untuk taat kepada membabi buta. Hatinya tergerak kepadanya dengan kasih yang dalam dan berkobar-kobar. Ketaatan kepada kehendaknya tampak sebagai sukacita, merupakan suatu kesenangan untuk melayaninya. Pemahamannya yang baru tentang Tuhan sebagai orang tua yang penuh kasih sayang membantu Ellen yang masih muda dalam beberapa hal. Salah satunya adalah sifat neraka, sebuah topik yang akan kita bahas dalam bacaan mendatang. Pandangannya tentang Tuhan sebagai orang tua yang baik hati juga membantunya menantikan kedatangan kedua dengan antusiasme yang penuh sukacita. Ia melihat bahwa ia tidak perlu takut terhadap pribadi yang seperti itu, tetapi harus memiliki pengharapan yang besar. Dan betapa indahnya harapan itu. Di abad ke-21 ini, kita terlalu sering terjebak sedemikian rupa dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita gagal menyadari besarnya janji-janji akan kedatangan Kristus yang kedua. Apapun hal baik yang telah diberikan oleh orang tua kita yang penyayang, dia di bumi ini, kita tahu dari Alkitab bahwa apa yang akan datang tentu akan jauh lebih baik. Kita patut bersyukur atas orang tua kita yang penuh kasih sayang. Demikianlah bacaan renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan menolong kita sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kita. Mari berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dan Bapa sorga, di pagi hari ini Tuhan kami terima kasih untuk hari yang indah yang Kau berikan pada kami. Terima kasih atas nasihat firman Tuhan yang boleh kami baca pada pagi ini Tuhan. Mampukan kami untuk kami dapat mengerti rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah hari ini menjadi hari sukacita bagi kami di dalam pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan untuk jawaban pengampunan yang Kau berikan kepada kami.
Kami sudah berdoa di dalam Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.